Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, ajang Miss Universe Indonesia 2023 telah rampung dilaksanakan pada 3 Agustus lalu. Namun acara kontes kecantikan ini menyisakan dugaan terjadinya pelecehan karena finalisnya diduga diminta foto tanpa busana dengan alasan body checking. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio kuasa hukum finalis Miss Universe 2023, Melissa Anggraini, kuasa hukum pelapor N. Selamat malam, Mbak Melissa. Selamat malam, Mbak. Ya, hari ini sudah dilaporkan, lalu sudah sampai mana proses hukumnya sampai dengan sejauh ini? Iya, tentu hari ini kami membawa korban untuk menyampaikan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan pelecehan yang dialami oleh korban. Kemudian kami membawa juga beberapa alat bukti pemula sehingga itu kenapa laporan kami akhirnya diterima seperti itu. Dan pada hari ini korban menyampaikan secara langsung apa saja fakta-fakta yang terjadi yang dialami langsung oleh korban terkait peristiwa tanggal 1 Agustus yang lalu persis 2 hari sebelum dilakukannya Grand Final. Bukti-bukti yang sudah dibawa dan dilaporkan hari ini itu apa saja, Mbak Mel? Iya, bahwa ada rundown agenda di mana di dalam rundown itu dalam 2 minggu dilakukan karantina terhadap para kontestan ini tidak ada satupun terkait adanya agenda body checking. Tidak pernah ada informasi dan akses pemberitahuan terlebih dahulu sebelum dilakukannya body checking. Sehingga ada keterkejutan, kekagetan dan beban tersendiri bagi oleh para korban kenapa tiba-tiba agenda yang seharusnya hanya fitting tiba-tiba dilakukan body checking dan itu bukan di dalam wilayah tempat yang private dalam artian tertutup tetapi di ballroom sebuah hotel di mana juga terlihat ada CCTV dan itulah kenapa para korban ini meneguhkan hati untuk speak up dan menuntut keadilan dari apa yang mereka rasa adalah hak mereka yang dilanggar begitu, Mbak. Ya, bukti rundown-nya sudah diserahkan kepada pihak kepolisian hari ini. Lalu bagaimana dengan bukti-bukti lainnya? Apakah juga dimiliki? Iya, kami memiliki beberapa foto ya, tetapi memang terkait dari foto pada saat dilakukan body checking ini sudah dihapus oleh pihak pelaksana, tetapi tentu ini akan menjadi proses penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya bagaimana untuk melihat sebenarnya sudah ditransmisikan atau seperti apa motifnya bagaimana, tetapi kami juga sudah punya video pernyataan pengakuan bahwa memang benar sudah dilakukan proses pengambilan foto dalam body checking yang mereka sampaikan tersebut. Sudah ada pengakuan dari pelaksana dan itu kami jadikan sebagai bukti. Jadi siapa-siapa saja pihak yang dilaporkan dalam hal ini? Ya, tentu yang melakukan pelaksana dari perhelatan Miss Universe Indonesia tahun 2023 ini adalah Miss Universe Indonesia di bawah naungan PT Capella, di bawah pimpinan Poppy Capella. Kami sudah melaporkan setidaknya ada 3 orang ya yang kami rasa layak diminta pertanggungjawaban. Salah satunya tentu orang yang melakukan body checking di lapangan. Selebihnya mungkin nanti akan berdasarkan proses hukum baru kami sampaikan siapa-siapa saja pihak yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Tetapi kami sudah sampaikan kepada pihak kepolisian bagaimana proses ini sampai akhirnya dilakukan dan ini adalah bagian yang mereka sampaikan ini adalah bagian dari proses yang harus dilewati oleh para kontestan gitu. Sehingga dari 30 kontestan yang menjadi finalis ya ini semua dilakukan body checking serupa. Hanya ada beberapa hal yang berbeda. Ada yang diambil foto, ada yang diraba dan lain sebagainya. Ini nanti akan menjadi proses pengembangan oleh penyidik kira-kira unsur pasal mana yang bisa memberatkan kepada para pelaku gitu. Baik. Terkait dengan dugaan pelecehan ini lalu bagaimana dengan kondisi korban sendiri saat ini? Dari beberapa korban yang sudah menyampaikan kepada kami yang akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan ini, tentu mereka mengalami keterkejutan, mereka juga mengalami overthinking, gangguan mental, bahwa dalam hal ini mereka jadi berpikir apakah ini layak dilakukan terhadap mereka yang semestinya menjaga nilai-nilai dan value mereka sebagai perempuan.
mereka merasa hak-hak dia sebagai perempuan, value-nya diinjak-injak oleh pelaksana, sementara dalam proses perjanjian antara pelaksana dengan si kontestan sudah menandatangani bahwa ini akan dilakukan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Begitu. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Belum lagi tentang apakah itu benar-benar tidak ditransmisikan kepada pihak-pihak lain, apakah di dalam CCTV yang di ballroom itu tidak terekam, dan banyak lagi pertanyaan lain yang ini akan ini menjadi goncangan bagi mereka, dan ini cukup mengganggu mereka dalam beberapa hari terakhir ini, Mbak. Baik, kita kawal terus bagaimana proses hukum selanjutnya. Terima kasih Mbak Melisa sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam.